Content creator itu berarti dia udah ada sisi idealisnya. Nah ini bisa ditingkatkan berdasarkan idealitasnya. Agak pilih-pilih. Nah kolektif salah satu pilihanku. Manusia itu punya sistem recovery sendiri kok menurutku. Gitu. Jadi nggak semua itu harus jadi tanggung jawab kita sih sebenarnya. Nggak menggantungkan kebahagiaannya sama orang. Coba dipaksa. Tapi gimana hidup harus terus berjalan. Karakter itu nggak akan pernah berubah. Tapi punya banyak persona sampai nanti mati pun itu bakal terus dipelajari sih. Mengakomodir orang lain, pengennya orang lain, menurutku itu belum istirahat karena kita masih mikirin kemauan banyak orang. Boleh berencana, tapi kadang tuh yang menghancurkan semangat kita kan ekspektasi kita sendiri. Selamat datang di Rumah Podcast bersama saya Ruben Mahendra, ex Collective Collaboration Space Nanda Arisa. Halo. Setelah 6 tahun season pertama Rumah Podcast. Oh my god. Comeback. Gokil 6 tahun cuy, nggak kerasa loh. Kalau nggak diingetin tadi nggak inget aku. 6 tahun mas ternyata. Iya, dulu kita by phone ya. Iya by phone. Itu kayak, aduh, tapi bener-bener dirimu berarti kan dari non jauh di sana kan. Non jauh di sana. Aku di kota. Tetap di satu provinsi sih. Yeah, tapi ya pasti itu tetap menghasilkan suatu karya sih amazing. Gitu. Pas dulu apa sih? Bahas apa sih dulu kita? Dulu itu nadanya kayak gini. Dulu itu. Terus langsung ting 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 ting. Persis. Gitu. Ya, dulu itu ya kan langsung nanti ada gitu-gitunya enggak editornya gitu. Dulu itu kalau sempat ingat gitu kan, lagi genteng-gentengnya aku pengen membuild suatu platform gitu kan. Terus habis itu makanya lagi genteng-gentengnya yang namanya katarsis. Dan kebetulan karena aku cukup adalah pengalaman di dunia seni dan itu bersentuhan banget sama yang namanya katarsis juga kayak gitu. Jadi kita bahas itu kayaknya gitu, bagaimana kita bisa katarsis itu kan meluapkan segala hal apa yang ada di dalam batin ini yang bikin sesak asik gitu. Jadi katarsis. Tapi itu nama proyeknya apa itu? Masa katarsis sih? Proyeknya enggak. Aku ingat. Iya. Apa ya? Kata Renjana. Iya. Iya, aku kira gak boleh disebut. Ini serius ya? Ini aku sempat tahu ada obrolan. Sekarang itu Nanda itu mirip kayak dulu enggak gitu. Aku kayaknya takut kalau dari dulu. Ingat gak momen itu? Ingat gak kamu? Pas ngetim itu. Kamu tiba-tiba marah-marah. Iya, ingat gak? Labil banget gak sih? Labil banget gak sih dulu? Maaf ya kak. Malu banget. Pulang kali ya gue. Nesu-nesu Bi. Gak usah. Bukan Raif. Call group Bi, nesu-nesu Bi. Ya ampun. Emang iya? Iya. Oh bukan aku itu kali. Oh iya bukan aku itu. Acting. Ya ampun aku tuh ngerasa. Enggak call group mas, enggak. Apa ya itu? Kamu melebih-lebihkan deh. Dulu belum ada fitur call group apa ya? Nah itu. Masa VN minimal. VN? Masa sih? Iya po. Maaf. Ya aku sampai call group kayak hello gitu. Ya sama aja marah-marah di VN pun nggak dibenerin juga. Ya tapi sekarang stylenya udah. Ini mohon maaf banget habis pulang kerja terus setelah itu juga agaknya mepet ya untuk bersalin gitu kayak ya udah biar asik aja. Kok bersalin? Maksudnya berganti kostum gitu. Kayaknya ya udahlah ya gitu. Oke. Sekarang di mana dah? Kok serapi ini dah? Dulu kan anaknya artsy banget gitu. Iya. Pakai celana, kalau latihan kan kaosan doang. Kawolan. Kawolan ya. Terus kalau nggak celana training, terus habis itu celana apa sih kain batik gitu kan biasanya. Nah untuk saat ini memang tuntutan peran kehidupan. Tuntutan peran kehidupan dan emang harus seperti ini ya gitu. Sekarang sih untuk daily benar-benar daily ya. Iya. Monday till Saturday. Sebagai pekerja kantoran dan in charge jadi
HR gitu. Cuman kalau di Oke. tempatku namanya human capital ya gitu. Apa itu bedanya tuh? Human capital tuh sebenarnya ini salah satu alasan sih kenapa dari manajemen tempatku menamai divisi itu human capital, karena kita tuh memandang karyawan atau para pekerja di sana itu bukan sebagai resource aja, tapi sebagai capital atau modal buat mengembangnya perusahaan sih gitu. Jadi bukan kayak yang menjalankan operasional doang, tapi kita juga pengen tuh para pekerja di sana bisa tergali potensinya lah gitu. Oh, jadi aset perusahaan gitu ya? Ya, benar sekali. Makanya kenapa Oke. namanya capital. Tapi masih pakainya. marah-marah nggak kalau kerja? Enggak. Enggak kok. Enggak. Kalian yang kerja sama Nanda Mungkin belum tahu Nanda. Enggak, wah ini nanti kalau pada nonton. Enggak. Aku selalu tersenyum. Tapi Gitu. gini dah kan apa ya? Beda banget kan dulu. Maksudnya gini, kamu itu suka seni. Tapi sekarang Iya. tiba-tiba yang benar-benar formal banget dan well manners gitu. Well, emang dulu mannerku enggak well ya. Kalau boleh tahu gitu. Itu kenapa dah? Nggak tahu ya, karena kalau mau sebenarnya ada di titik ini sih kayak antara realistis sama idealis sih Mas sebenarnya. Kalau mau idealis sebenarnya kan dari dulu aku pengen dari kuliahnya pun sebenarnya pengen masuk teater ya sebenarnya gitu. Cuman dari ya beberapa saran dari orang-orang terdekatku juga buat long last-nya lah istilahnya gitu, sehingga harus realistis. Ya udahlah, akhirnya aku milih jalan yang memang ilmunya tuh bersentuhan lah sama teater gitu. Jadi ya wes psikologi gitu. Oke. Gitu terus psikologi. Nah, makanya pun waktu masuk psikologi, karena yang aku lihat tuh selain belajar apa di sana, mata kuliahnya adalah ada nggak sih kalau di SMA kan ekskul ya, kalau kuliah kan UKM-nya tuh teater ada nggak? Itu mesti yang selalu tak lihat gitu. Jadi oh ada ternyata gitu. Terus pas masuk kan ternyata memang baru dirintis gitu, dan akhirnya ketemu juga Mbak Bunga gitu, Mbak Bunga, dan akhirnya kita Gadis manis. iya gadis manis gitu kan. Nah terus ketemu dan ternyata kita cocok dan sepemikiran ya soal teater. Makanya waktu itu sangat membara ya waktu pas zaman kuliah, jadi terwadahi lah gitu. Nah terus habis itu kan ke dunia kerja nih. Ke dunia kerja otomatis harus realistis ya gitu. Harus bisa menghidupi, berdikari, apa tuh semboyannya. Emang teater gitu. gak bisa diduitin? Ya bisa aja, bisa ada wadahnya juga. Cuman untuk saat itu di jalanku ya kan, di jalan hidup orang beda-beda. Mungkin di si A bisa aja dia bisa jadi duit di situlah gitu. Cuman di saat itu kondisiku tidak memungkinkan gitu. Pada akhirnya lah aku cari kerja yang memang formal ya, atau ya formal tuh maksudnya ya kerja ikut orang gitu loh, maksudnya bukan untuk berkarya. Tapi selama aku menekuni pekerjaanku tuh basic ilmunya tuh dari teater sih Mas sebenarnya gitu. Aku belajar fleksibilitas, aku belajar bisa meyakinkan orang gitu, terus bisa mempelajari orang itu juga dari teater. Berarti gitu. ketika ada sesuatu yang kayaknya ini ada yang ganjel gitu, ada yang anomali gitu ya pas di kerjaan kantor itu, kamu suruh acting atau gimana tuh? Maksudnya gimana nih? Kayak konteks apa nih misalnya? Apa ya, misalnya kan gini, positioning dulu ya. HR di bagianmu itu. Oke. Itu apa? Hulu ke hilirnya ngapain aja? Oke. Aku di kantor itu handle dari awal proses rekrutmen, dari bikin konten lokernya. Konten lokernya. Ya kalau sebelum itu sih dirinci banyak banget ya, kayak analisis jabatan apa segala macam gitu, sampai posting loker, screening CV-nya, terus habis itu nanti interview, terus psikotesnya, assessment segala macam itu aku, terus nanti onboardingnya mereka, trainingnya mereka segala macam itu yang mengelola aku sampai kalau udah jadi karyawan kan nanti tetap diproses ya, misalnya kayak evaluasi kinerjanya dia kayak gitu kan. Terus setelah itu misalnya dia butuh ada sesi ngobrol atau konsultasi atau konseling, di tempatku kebetulan ada, jadi itu yang memfasilitasi dan mengakomodasi mereka ya gitu.
sampai di akhir mau proses resign ataupun ngurus BPJS-nya, kesehatan ketenagakerjaan, bantuin juga ngurusin pajak kayak gitu sampai ke payroll sih gitu. Gitu. Semua tuh. Itu semua generalis sebenarnya. Serabutan kakak Gitu apa aja sih sebenarnya. Oh iya. Terus Gitu. kalau misalnya in some case nih, misalnya ada kejadian karyawan nih tiba-tiba dia nggak sesuai. Kalau mereka nonton. Iya. Oke. Ya ini kan kamu bercerita proses Iya, treatment ke boleh. orang gitu kan. Boleh. Ada suatu masalah nih, misalnya males berangkat kerja, terus apa ya? In some case ada kejadian problem gitu. Pendekatanmu kayak gimana? Apa ada hubungannya dengan teater? Oke. Nah, kalau pendekatan misalnya di case kayak gitu sih, psikologinya jalan, teaternya juga jalan sih Mas. Kalau kayak gitu, kalau pendekatanku sih tetap ngelihat dulu profil orangnya. Aku nggak bisa memaksakan pendekatan tuh saklek sesuai yang misalnya aku bangun kayak gitu. Yang misalnya nih yang lagi ada masalah si A, dia tuh tipe orangnya nggak bisa yang langsung dicecer. Riset dulu ya. Riset dulu. Dia sehari-harinya tuh seperti apa? Karena kan tempatku tuh lingkup karyawannya nggak yang terlalu besar Mas, gitu. Jadi masih hafal lah tabiat-tabiat si A, si B, si C gitu loh. Jadi aku dengan pendekatan itu gitu. Misalnya kalau si A nih ternyata lagi ada problem itu ya, ternyata malas berangkat kerja segala macem. Di momen dimana ada momen misalnya aku sama dia lagi berdua tok, nggak ada yang lain, ya mungkin aku bisa nyeletuk di situ gitu. Misal, dan aku bahasanya pun juga yang nggak formal, walaupun secara budaya perusahaan itu menuntut untuk formal ya gitu, membudayakan untuk itu. Cuman kalau untuk pendekatan yang udah ada konflik personal kan kita nggak bisa saklek ke situ, nanti nggak bisa keluar nih dirinya gitu, nggak bisa mau cerita segala macam. Makanya kayak misalnya si Ani orangnya fleksibel gitu, terus nah ini aku bedahnya tuh dari situ. Orangnya tuh orang Jogja, kan ada orang Jogja, ada orang Jawa Tengah segala macam gitu kan. Budaya dia gimana? Dia seneng nggak sih yang ditembak langsung kayak gitu? Nah, misalnya nih orangnya yang santai gitu, makanya tak ajak santai. Ngopo kok perengat-perengut wae gitu. Jadi kayak gitu. Jadi nggak yang kenapa ya hari ini kok kerja dulu kayak gitu kan, juga rasanya kenapa dia aku ada gitu. Masalah banget nih. Iya, ada masalah banget gitu. Jadi ya suka dukanya sih sebenarnya HR tuh jadi jembatan kan antara perusahaan sama karyawan nih gitu. Jadi harus pinter-pinter berperan di situ. Oh, jadi teaternya di situ ya. Teaternya di situ. Saya pertanyaanku pertama ketika pas dirimu datang tadi kan di waiting room tadi, terus aku ngomong, terus masih seni nggak ada kegiatannya gitu. Aku kalau lihat update-nya, wah ini jadi atlet nih kayaknya sekarang. Gitu kan. Iya. Kalau emang di sosmed tuh nggak aku branding aku kerja HR atau apa sih Mas, memang gitu. Karena apa ya, kayak itu biarlah jadi konsumsi orang-orang yang bener-bener ketemu sama aku gitu. Misalnya kayak ngobrol atau ngajak nongkrong bareng, ya udah aku sharing HR segala macam kayak gitu sih. Aku nggak yang mempublish itu juga karena kebetulan ada keterbatasan juga ya dari company-ku untuk mempublish itu gitu. Karena private company soalnya seperti itu. Nah, jadi aku tidak menampilkan HR banget nih gitu dunianya. Ini tampil HR-nya tampil. Iya, cuman ya mungkin untuk yang bertanya-tanya ini jawaban. Gitu. Jadi kayak aku nggak full day atlet guys. Sulit itu Pak. Soalnya macam-macam ya. Iya, hari ini apa, hari itu apa gitu. Tapi untuk kerjaan tuh ya mungkin ya orang-orang yang pernah ketemu ngobrol gitu aja sih sehari-hari. Makanya nggak ketok ya kerjaannya ngapain. Tapi emang sengaja buat nggak diliatin? Enggak sih. Atau karena aturan perusahaan? Selain itu emang nggak pengen sih. Karena soalnya posisi HR itu tuh cukup apa ya, cukup sensitif ya menurutku. Pertama kalau misalnya nanti ada yang nebengin gitu loh, paham ya maksudku. Terus apalagi di tempat itu kan lembaga yang sertifikasi ya Mas, gitu kan. Jadi cukup riskan sih
Iya. di situ. Titipan-titipan ya. Iya gitu yang titipan gitu sih sebenarnya gitu. Terus karena juga beban loh sebenarnya untuk membawa kenalan sendiri ke kerjaan. Yes. gitu sebenarnya ya ada takutnya cuman ya tetap kita berusaha profesionalnya dan memandang itu sebagai oh ya ini sih ya mainnya teater lagi, oh ya aku memandang kamu berperilaku kepadamu ya sebagai perannya di kantor seperti apa ya, aku HR ya, kamu staff apa atau apa kayak gitu. Kacamata teaternya di situ ya. Kacamata teaternya di situ. Jadi gerakan-gerakan orang itu adalah acting. Iya. Gerakan ya acting itu adalah sekumpulan gerakan kan sebenarnya. Iya. Gitu. Saya gini, aku ada pertanyaan nih. Jadi HR itu 24 jam jadi kerja gitu nggak? Ngerasain? Kayak 24 jam kerjanya? Enggak sih kalau aku. Enggak? Berarti enggak. 6-8 jam udah bisa seneng-seneng gitu di luar? Ya kalau secara pikiran kan memang itu konsekuensi ketika kita bekerja yang kantoran ya gitu. Walaupun secara raga kita hanya jam 8 sampai jam 4 di kantor. Cuman kalau misalnya udah di ranah yang semakin dekat sama manajemen, iya kan? Jadi udah harus siap menerima konsekuensi itu kan memang. Dimana HR kan juga selalu berdampingan sama manajemen. Karena itu kan dirimu ngurusin orangnya kan. Juga dekat dengan gitu? Apa? Dengan manajemen nggak? Iya. 24 jam berarti? Enggak yang 24 jam mikirin juga kok Mas gitu. Karena aku masih bisa membuat ruang dan waktu itu. Oh iya, masih sempat jadi atlet kok. Dibahas terus. Enggak se-atlet itu. Pedal. Iya, aku pengen banget nyobain ya. Apa aja? Udah nyobain apa aja? Gym udah. Gym. Okay. Terus aku baru bisa berenang. Barusan. Malu banget. Baru April kemarin aku baru bisa berenang. Apa, les? Enggak, jadi karena sama teman-teman kantor kan, terus diajakin gitu, terus lah aku nggak bisa berenang, masa cuman kungkum tok, udah ikut aja kayak gitu, udah ikut, terus habis itu diajarin, terus dipinjemin kacamata renang kan, bisa tahu-tahu ngambang sendiri gitu, aku juga, aku bisa mengambang gitu, terus akhirnya nagih renang, lucu banget, itu barusan banget renang. April 2025 Mas. Gitu. Ada fotonya tanggal berapa aku agak lupa aja. Oh, kirain itu bercanda. Apa yang kamu bilang itu kan dari pojok ke pojok itu kan? Kirain bercanda. Enggak. Itu real emang. Aku barusan bisa renang Oh nih. my god, apakah aku fake? Kan nggak tahu acting apa. Kalau itu benar sih Mas, emang cuman segitu jangkauannya. Ya ampun. Selain renang apa? Selain renang ya basic jalan, lari itu sih. Jalan lari. Naik gunung ya. udah nyoba? Enggak. Belum ya. Enggak tahu aku enggak tahu berani apa enggak aku masih. Tapi belum penasaran. Penasarannya tuh sekarang tuh mungkin bisa bilang pedal itu. Tapi kan harus cari ini ya teman kan. Sama trekking sih. Trekking. Oh iya, trekking. Trekking kan kayak enggak seberat naik gunung enggak sih? Harusnya. Ya, aku enggak tahu kalau technically ya. Iya, enggak tahu. Kayaknya iya. Iya, maksudnya kalau gunung kan kalau run trail kan beda ya. Kayaknya ribet gitu ya. Lari tapi enggak sih. Aku enggak yang seambisi itu pengen jadi atlet ya. Siapa tahu kan. Cuman kayak sebenarnya cocok juga. Sebenarnya udah menjalani Ponfit. Oh, Ponfit tahu. Ponfit. Itu cabangnya Zumba apa ya? Iya. Yang pakai tongkat. Iya, hijau, tongkatnya hijau. Iya, benar. Sama ibu-ibu. Oh itu dulu aku ikutnya pas zaman-zaman masih viral-viral dan FOMO-FOMO-nya orang-orang ya Mas. Jadi pas aku datang itu, nggak cuma tongkat, stick yang mereka bawa. Apa? Ini tripod. Buat ngonten gitu. Okay. Jadi kayak aku udah nyobain Ponfit di indoor sama outdoor. Beda mas. Outdoor dong. Yang outdoor estetik dong. Yang outdoor itu orang-orang berpakaian ya lebih gitu. Terus matrasnya juga yang mereknya gitu. Kalau yang indoor ya mereka kadang pinjem di tempat gymnya apa segala macam. Gitu sih kayak oke lah, fenomena FOMO di Jogja ini juga keren juga sih. Tapi itu lompat-lompat gak olahraganya? Apa kamu tertarik satu bidang gitu? Lompat-lompat mas.
nyari sih sebenarnya. Explore mana olahraga yang cocok. Sementara ini apa yang paling cocok? Sementara ini itu gym sama renang. Oh, gym renang. Gym jadi renang. atlet renang nih guys. Berapa meter? Berapa meter? Ini sorry itu saya. Kayaknya itu kolamnya yang dangkal deh. Iya. Tapi lucu banget. Orang-orang itu segini. Nggak pakai itu loh, yang apa itu, yang alatnya itu kan ada. Enggak. Itu kan buat kamera. Pasti pakai kan. Coba sekali-kali ikut renang sama aku ya. Pasti pakai kan. Enggak pakai sih. Enggak pakai, cuman jaraknya pendek gitu. Maksudnya kedalamannya. Ya, seperti yang dilihat sih. Dalam banget lah. Dalam, sedalam samudra. Ya, kayak palung lah gitu. Kering banget. Tiba-tiba ada ikan apa gitu. Enggak pas itu enggak nyampe 2 meter. Enggak nyampe. Itu sebenarnya kan kolam yang dia dalamnya tuh yang apa, dronjong gitu loh Mas. Nah, yang berarti semakin kesana semakin dalam tuh. Nah kita tidak yang sampai pojok gitu. Okay. Pojoknya 2,4. Nah cobalah itu deh. Dibagi 2. Kira-kira ya. Dibagi 2. Gak apa-apa. Kan semua harus mulai dari yang kecil-kecil. Berarti kamu relate dengan teori kalau usia 25 ke atas yang atau 25-an lah gitu yang jadi atlet dadakan itu pasti ada sesuatu di hidupnya gitu. Alah, ini omongan mau dibawa kemana? Bener gak? Ya bisa jadi salah satu faktornya itu juga. Salah satunya itu ya pertama mungkin karena soal berkesenian itu aku semenjak kerja kan agak berkurang ya wadahnya. Sedangkan kalau untuk latihan teater itu kan setiap harinya mesti ada kayak olah tubuh kayak gitu toh Mas. Nah, ketika apalagi latihan teater itu kan latihan teater itu kan intens ya, 3 bulan, 6 bulan dan itu latihan tiap hari. Ketika berhenti nggak begitu tuh badan sakit-sakit semua rasanya. Kayak gitu. Dan ternyata cukup mengganggu produktivitasku untuk bekerja, untuk mobile segala macem tuh pulang capek gitu loh, bukan yang ngerasa teraktualisasi dirinya apa segala macam gitu loh, kayak menjalani rutinitas aja. Terus pada akhirnya aku carilah kegiatan apa gitu loh biar nggak scroll sosmed terus. Positive vibes banget aku gitu. Terus ya cari kegiatan sama pengen cari temen sih sebenarnya saat itu, karena kayak nyobain ponfit atau nge-gym atau renang tuh aku seringnya juga sendiri sebenarnya. Introvert gitu. ya? Nggak tahu ya. Pedal introvert? Pedal sama tembok itu ya. Kalau ada sih mau ya. Mau nyobain. Berarti yang berkelompok sulit ya? Sulit sih, karena temanku tuh dikit Mas gitu, dan mereka kan juga punya kesibukan masing-masing juga ya gitu. Jadi aku bukan orang yang punya circle temen tuh yang kental banget gitu loh, yang maksudnya kemana-mana bareng terus punya interest yang sama banget. Kayak misal kan ada nih apa namanya kayak geng-geng ya, geng-geng cewek-cewek yang oh ya kita pedal bareng kayak gitu tuh. Enggak gitu, kebetulan circle-circleku ini adalah para wanita independen semua ya. Jadinya punya kesibukan masing-masing. Kumpul tuh kalau ya cuman tanya kabar masing-masing apa segala macam, atau pas ada project bareng kayak gitu sih. Jadi jarang yang hahaha beneran ya gitu. Tapi makin dewasa makin gitu gak sih? Circle menyempit, butuh temen tapi gimana gitu. Tapi gimananya itu banyak banget tuh. Iya, itu bener sih, sesuai teori yang ada gitu. Makin sedikit dan yang makin relate kan yang ada di sekitaran kita sih gitu. Rilis stresnya gimana deh? Sebagai rilis stres gak olahraga itu? Oh iya banget gitu. Karena kan stres apa? Enggak, maksudnya gini loh, aku tuh kadang bingung memetakan dalam artian kayak gini. Kan biasanya orang itu satu olahraga gitu kan. Dalam artian gini. Kalau aku sih simpel aja ya, misalnya jalan kaki tapi panjang kayak gitu. Iya. Nah, itu pun ya buat rilis stres aja gitu. Nah, ini sampai nyoba explore loh. Sepenasaran apa dengan explore olahraga itu? Pertama tuh sebenarnya explore olahraga itu karena kemampuan dan kenyamanan badanku juga sih sebenarnya. Nah kalau ponfit itu kan lebih ke kardio ya Mas gitu, dan aku tuh ada darah rendah juga ya, jadi agak habis itu kayak kenapa nih gitu, kayak mau pingsan gitu kan, sedangkan pulang kan harus sendiri ya gitu kan, maksudnya tetap motoran gitu. Jadinya
cari olahraganya tuh yang nyaman, maksudnya yang setelah itu tuh recovery-nya yang nggak bikin puyeng gitu di badan. Terus pada akhirnya nemu gym sama renang ini yang bisa rilis stres dan nggak kompetitif gitu loh. Maksudnya kalau kayak basket apa badminton, ya mungkin Yang penting seneng-seneng. nggak berkelompok. Iya, oke, thank you. Sebenarnya nggak berkelompok gitu untuk menyendiri gitu, karena ya rilis stresnya tuh di situ aja. Mungkin kan karena emang kalau olahraga kan emang mempengaruhi hormon yang emang buat ini ya bikin happy gitu ya, dopaminnya gitu kan. Tapi jadinya, gimana ya cara jelasin ke orang tentang hormon itu? Maksudnya kan orang kadang nggak paham tau ketika ngelakuin gerakan sesuatu itu ngasilin hormon gitu. Tapi apa gitu? Kadang kamu punya nggak bahasa sederhananya buat jelasin ke orang tentang itu? Mungkin kalau hormon kan kayaknya udah teori banget ya. Jadi orang kayak malas dengerin ya gitu. Pemilihan bahasa yang tepat kayak gimana? Menurut, orang awam itu. Aku kayak, masih bertanya-tanya sampai sekarang gitu. Apa sih kamu tiba-tiba jalan-jalan? Apa sih kamu tiba-tiba sepedaan kayak gitu? Apa ya jelasin gimana ya gitu? Simpel ke ininya aja nggak sih Mas? Yang dirasain. Gitu loh. Ngelakuin itu tuh apa rasanya kayak gitu kan? Ya rilis stres itu kan ketika wes apa ya, kalau aku ngerasanya kalau udah suntuk kayak gitu kan, udah suntuk terus aku cukup ada overthinking ya di malam hari atau habis kerja atau di waktu luang tuh mikir banyak dan kadang mikir skenario yang nggak perlu sebenarnya kayak gitu. Makanya aku mencari olahraga itu supaya ngelatih fokus juga dan milih untuk fokus pada hal-hal yang penting saja. Jadi kalau udah capek beneran capek tidur gitu ya? Beneran capek. Tapi kerasa tidur. Efeknya segitu? Segitunya. Jadi kalau capek ya udah tidur gitu. Kalau enggak, kalau istilahnya kita masih ada energi. Tapi pengen istirahat nih. Cuman pikiran kan kalau orang overthinking kemana-mana ya. Maksudnya bikin skenario inilah meresahkan hari esok apalah segala macam. Script writer-nya muncul tuh. Nah, kayak gitu tiba-tiba kepikiran pengen bikin ini, pengen bikin itu, tapi kepentok sama keterbatasan yang ada, misal kayak gitu tuh stres loh gitu. Padahal itu sebenarnya belum terlalu dipikirin banget tuh nggak apa-apa juga loh sebenarnya gitu. Makanya aku memilih untuk olahraga itu supaya bisa latihan fokus itu, terus bisa kan ngelatih konsisten juga ya kalau olahraga, dan ngelatih pernafasan itu sih, karena nafas tuh gratis ya tapi mahal. Gimana tuh? tapi mahal tergantung gitu. Rawatnya ya. Iya, tergantung rawatnya. Jadi itu yang nafas kan modal kita sehari-hari ya. Jadi itu harus dilatih juga. Maksudnya ketika tensinya udah naik gitu tuh ya, yang kita latih adalah pernafasannya dulu gitu. Mungkin dulu aku belum latihan nafas ya Mas gitu. Jadi klarifikasi juga sih. Gitu. Dulu belum olahraga. Iya. Dulu terlalu ambisi sih, tidak terkontrol. Paling mentok itu tuh tes vokal 3 jari gitu ya. Gimana? Itu saya diajarin pelatih saya. Serius ya, saya sampaikan aja. Tapi ya, ketika aku bener sih, aku relate juga ketika misalnya worst case skenario gitu loh, ketika pas mau tidur itu, itu nggak bisa, gitu loh. Kayak itu sumpah sih. Kenapa ya? Otak kita itu didesain kayak gitu, kenapa ya? Iya, otak kita tuh nggak pernah tidur kan, nggak pernah. Even kita tidur tuh mereka bekerja loh untuk organ-organ kita gitu kan. Aku juga belum terlalu paham ya kenapa seperti itu, karena juga masih mempelajarinya juga tentang kenapanya. Tapi kalau yang aku pelajarin di dunia kerja ini ya gitu, dan kebetulan dibimbing juga sama manajerku juga ya, kita fokus tuh sama solusinya aja kayak gitu. Kita kalau ada masalah kita fokus sama titik kritisnya di mana dan fokus sama solusinya tuh apa gitu. Sehingga untuk masalah overthinkingan ini sebenarnya kalau kita cari kenapa ini bisa kayak gini, makin dicari makin gila sih menurutku. Jadi udah aku cari gimana cara ngehandle-nya aja sih. Dan pas apa trigger itu muncul gitu. Kalau misalnya bener-bener pas waktu luang nggak bisa ada teman yang diajak pergi untuk distraksi, ya udah makanya aku mending olahraga aja sih kayak gitu. Gitu, karena
ya walaupun biaya gym dan renang itu kan juga mahal ya gitu, tapi itu kan baliknya ke diri sendiri juga. Investasi. Gitu. Investasi. Bener-bener. Makanya aku juga milih tempat gym juga yang proper, milih tempat nongkrong yang proper kayak kolektif gitu kan. Aku atlet halus. Halus. Gitu. Oke, halus Gitu. di kolektif. Enak banget ya di kolektif ya. Iya, enak banget gitu kan. Mau Katanya sendiri, mau Nanda itu nggak mau datang ke tempat yang kalau nggak proper. Ini kan kalau datang berarti proper banget ya. Proper banget sih menurutku. Ini buat teman-teman yang nggak tahu ya. Tadi itu kita kan ada jeda makan tuh. Oh, iya. Berberapa tadi? Berempat ya. Berempat. Yang satu kan orangnya Kole gitu kan. Iya. Yang tiga itu ini enak banget ini. Yang satu pasta. Wah, enak banget ini kayaknya serius. Iya, serius banget. Yang tempatmu apa? Ayam apa tadi? Grilled chicken lime apa tadi? Dipilihin sama masnya Abi. Aduh. Enak banget ini. Enak banget gitu. Wah, iya, punya aku juga enak. Enak semua. Soalnya aku tiap kesini Iya. makannya itu. Iya, gitu. iya, Berarti iya. kan enak kan? Berarti Nah, enak. iya. Udah hafal. Iya sih, gitu. udah hafal. Iya. Jadi emang aku kalau nyari itu ya. Tapi jujur sih, aku cukup skeptis sama kafe sebenarnya. Tapi ya, memang kenapa ya? Untuk makannya loh, Mas. Yes. Iya. Kenapa ya? Makan itu selalu jadi apa ya? Secondary gitu loh. Karena Kayak kecewa gitu loh ketika order makan Iya. itu. Gini lagi. betul. Karena karena kan sebenarnya secara spesialisasinya kan mereka menyediakan tempat ya, tempat untuk ya entah bekerja ataupun nongkrong segala macam. Di mana itu tuh minum, bukan yang benar-benar tempat makan yang cari. Kan beda nih sama warung makan atau apa kan ya wis spesialnya emang kamu jualan misalnya ayam bakar apa-apa kayak gitu. Tapi kalau di kafe kan istilahnya menjadi pelengkap kan sebenarnya gitu. Nah, untuk mencari pelengkap yang tepat tuh susah sih kalau aku ya. Gitu. agak pilih-pilih gitu. Agak pilih-pilih. Agak pilih-pilih. Nah, kolektif salah satu pilihanku. Halus. Konten kreator guys. Oh, iya. Konten kreator. Aduh. Basecamp gimana ada? Reviewer bukan konten kreator sih. Kenapa? Kok nyebutnya reviewer bukan konten kreator? Karena kalau kayak yang dibilang Mas Ruben tadi sih di depan, konten kreator tuh menyandang gelar yang amat sangat tanggung jawabnya besar sih menurutku. Karena dia kan create ya, kreator, meng-create konten gitu loh. Sehingga harusnya sih ada originalitas ya di sana. Bener gak sih? Emang tempatmu gak ada originalitas? Karena banyak kan di brief Mas, jujur aja. Maksudnya ngikut karena klien. kerja sama karena kan klien ya gitu, Okay. karena klien. Terus habis itu kalau misalnya yang konten sendiri pun kan juga yang kita upload harus yang bagus-bagus juga dong. Nanti jadi masalah nih kalau yang ini diprotes-protes kan gitu. Tentu saja yang udah naik tuh yang benar-benar kita suka gitu loh. Memang kan yang approve juga lah gitu. Jadi ya kita reviewer aja sih sesuai pendapat kita gitu. Jadi nggak yang nge-create konten. Bukan itu ya, beda ya. Beda sih Mas kalau konten kreator sih. Tapi kenapa ya seberat itu ya kalau dibilang konten kreator itu? Aku jujur sampai sekarang juga pun kayak aduh nggak bisa deh kayaknya gitu. Kenapa ya? Karena di masyarakat kita ya menurutku ya, menurut di masyarakat kita itu kan lagi gampang tergiring ya. Terutama di sosmed. Maksudnya kan kalau konten kreator apalagi sekarang udah kayak ada TikTok, Threads bahkan gitu kan. Terus udah makin banyak sosial media sehingga banyak platform kan di situ. Dimana orang ngomong apa tuh juga ada yang ngikutin loh gitu loh. Nah itu kan jadi tanggung jawab moral ya menurutku gitu. Kayak itu pun bisa diakses dari umur mana aja sekarang. Ya, sehingga perilaku kita itu dicontoh sama yang lain-lain itu sih gitu. Mau nggak mau tuh untuk jadi konten kreator tuh kita tetap nyontohin orang gitu loh. Bakal jadi ide buat orang lain. Jadi tanggung jawabnya di situ. Bakal jadi trigger buat orang lain. Bentar, berarti kamu kalau review jujur gak? Jujur? Bukannya pesanan dari klien ya? Oh, kan gini, kalau misalnya ada klarifikasi ya. kan kalau yang emang kita
datang sendiri itu jujur emang apa namanya, kita yang approve, kita suka nih jajan itu. Kalau coffee shop yang jutek itu? Yang ngono nggak usah dibahas. Tapi itu naik di treat sih. Ternyata nggak cuma aku doang yang ngerasain ini. Oh, oke. Iya. Tapi fair ya, memang tempatnya ya. Oh bukan tempatnya Mas. Maksudnya perilaku seperti itu kepada kami reviewer atau foodies tuh. Oh, nggak cuma di case-mu. Nggak cuma di caseku. Ternyata banyak juga yang mengalami hal tersebut. Itu jangan-jangan brandingnya tuh. Aku nggak tahu itu black campaign apa bukan. Aku nggak tahu. Kan mungkin kan kayak Karen Dinner itu. Oh iya. Oh Karen Dinner. So kan. Tapi enggak sih menurutku kalau untuk yang enggak, satu iya, itu. Iya. Enggak sih gitu. Nah, kalau yang untuk klien atau yang memang bermitra ya gitu tuh ya kita ngikutin sesuai briefnya. Bagus-bagusin. Ya sesuai briefnya. Ya. Diplomatis sesuai briefnya. Ya mana mungkin yang nge-brief jeleknya ya? Iya, nggak mungkin gitu. kan. Paling jeleknya paling di hook doang. Biasanya kayak gitu. 3 detik pertama bilangnya apa gitu. Oh, aku nggak pernah. Gak usah datang ke sini. Oh, ya, gitu. Aku pernah nggak ya pakai clickbait tapi kayaknya lurus-lurus aja deh. Gitu. Lo mesti kayak rekomendasi kayak pakai ya kata-kata umum lah, hidden gem, terus buat kamu yang suka nongkrong bla bla bla. Itu makanya tempatku tuh belum punya yang ciri khas banget tuh belum Mas. Makanya aku nggak menyebut akun ini sebagai content creator tuh enggak gitu. Walaupun memang kalau pas di approach tuh KOL lah bahasanya, apalagi KOL ya, Key Opinion Leader. Leader loh. Key. Udah kunci. Leader. Bayangin tuh. Opinion itu kan. Oh my god, sangat berat sekali nih. Berat sekali sih menurutku kalau udah KOL gitu. Kayaknya ada KOL itu udah di atasnya content creator gak sih? Iya, itu udah content creator sini tuh KOL. Iya, itu udah KOL. Top gitu loh. Maksudnya emang udah dia expert di situ gitu kan. Kayak ya kalau misalnya untuk foodie sih menurutku yang legend banget sih ya almarhum Bondan. Oh ya, yes. Nah, itu kayak udah maknyus ya, udah itu melekat sama beliau kan. Nah, itu yang emang udah KOL-nya tuh ya itu udah lebih dari KOL kan kalau beliau gitu. Kalau aku ya masih reviewer sih untuk itu juga. Berat ya? KOL gitu. Berat. Walaupun itu menjadi bahasa yang jadinya jadi di generalisir gitu loh. Kayak misalnya air mineral. Oke. Air mineral kan nyebutnya brand yang satu itu terus kan. Walaupun brandnya mau botolnya oranye merah. Yes. Itu nyebutnya. Yes, kayak merek motor semuanya punya itu. Semuanya punya itu. Nah, sedangkan kalau akun-akun influencer ini katanya itu kan yang ada yang nano, mikro, makro, mega gitu kan. Itu disamain semua bahasanya sama KOL kebanyakan kan kayak gitu. Nah ini jujur ya, aku tuh juga pengen belajar dari itu. Bedanya apa dah? Apanya? Influencer, KOL, kreator itu bedanya apa? Aduh. Nah, itu, kamu tahu nggak apa bedanya? Tahu nggak? Kan aku punya pengalaman reviewer. Berat ya. Reviewer lah. Kalau dari apa dulu nih? Nah ini potongan TikTok ini. Oke. Nah, silakan, monggo. Dari apa nih? Nah, dari yang bedain apa? Yang bedain dari apa dulu influencer? Apapun. Tadi Apa yang kamu temui di KOL, reviewer, sama apa? Udah. Ya ini dulu lah, influencer, KOL, bedanya apa? Reviewer. Sebenarnya menurut opinionku ya, in my humble opinion. Ibu. Influencer itu tuh sebenarnya bahasa yang general ya, bisa dipakai buat kan influencer orang yang menginfluence kan, orang yang mempengaruhi kan. Orang yang bikin flu lah gitu orang yang bikin flu kayak gitu. Sedangkan kalau udah bahasnya KOL, content creator sama apa namanya? Reviewer. Nah, itu bener kata Mas Ruben tadi, itu tuh tingkatan yang menurutku paling tinggi KOL. Ada tingkatan ya. Menurutku ada tingkatannya. Karena lagi dia. Menurutku ada tingkatan. Dihujat se-Indonesia Raya ini karena ikatan KOL Jogja ini cukup kuat sih. Oh gitu. Iya. Terutama yang F&B ya gitu. Nah, terus paling dasar dulu nih. Reviewer. Oh. Iya, merendah ya. Reviewer ya. Merendah. Oh ya. Reviewer ya mereview suatu produk kan dan itu ya menurutku kayak di Beskul ya. Beskul ini kan
kebanyakan memang dari klien dan mereka ngasih brief gitu loh. Mereka yang ngasih brief, ya udah kita review sesuai gayanya kita gitu, walaupun ya belum unik-unik banget sih juga kalau best school gitu kan, ya as a brief aja gitu loh. Nah biasanya kalau untuk yang aku tahu ya di F&B ataupun fashion di Jogja tuh ketok sih untuk reviewer yang dia itu ngikutin campaign, misalnya lagi brand A lagi grand opening, campaignnya misalnya buy one get one. Nah nanti konten-konten yang istilahnya jadi ikut campaign mereka tuh kan ketok depannya mesti buy one get one apa mesti ketok gitu loh. Nah itu kan banyak lebih ke apa namanya, lewat briefnya mereka ya gitu. Nah terus habis itu konten creator. Itu reviewer ya? Itu reviewer. Oke, catat ya. Reviewer. Oke. Konten creator. Nah, konten creator itu berarti dia udah ada sisi idealisnya. Nah, ini bisa ditingkatkan berdasarkan idealitasnya. Oke. Ketemu. Oke. Gitu. Lebih ideal lagi nih. Lebih ideal lagi. Itu naik ke konten creator gitu. Kalau konten creator dia kan nge-create, berarti dia harusnya punya uniqueness dong dalam kontennya. Ada unique selling point-nya Iya, misalnya dari openingnya dia, atau dia mesti selalu bahas apalah segala macam. Hai Rek kayak gitu. Iya, misalnya, atau dia bawa apalah yang ikonik dalam dirinya. Itu menurutku itu udah content creator. Cara bahasanya dia itu udah itu gitu loh. Tapi kalau reviewer itu tuh bener-bener yang dia ya pure brief aja sih, maksudnya general gitu loh. Tidak membawa idealitas segitu besarnya gitu. Segitu sih kalau konten creator. Makin naik kita ke KOL. Konten creator, reviewer udah, konten creator udah. Nah, nice. KOL ini kan sesuai namanya itu menyandang gelar yang sangat berat. Key opinion leader, key gitu kan tadi, malah kita salaman tadi. Key. Berarti kan dia punya expert dan punya idealitas yang tinggi juga. Ini kalau ibarat mau masuk rumah itu ini kuncinya kayak gitu ya. Ini kuncinya. Dimana kalau misalnya kamu pengen tahu tentang review masakan Nusantara, oh ya kamu ke Chef Rudy misal kayak gitu. Oh, yang udah spesifik. Yang udah spesifik banget misal gitu. Idealismenya naik lagi. Idealismenya naik lagi. Oh ya mesti udah ke situ. Atau mungkin di musik yang apa ya, yang misalnya jazz gitu, misalnya ke siapa gitu kan, udah bener-bener key opinion leader. Dia yang dijadiin acuannya gitu loh. Berarti niche-nya udah ngenis banget ya itu ya biasanya. Iya sih. Jadi kalau makin naik tuh ya makin spesifik, terus niche-nya juga otomatis yang ngikutin orang-orang KOL ini ya yang emang pada sesuai dengan itu bidangnya. Tapi kalau makin turun ya makin general kan, karena idealitasnya juga makin kecil. Menurutku. Disclaimer, dia takut. Iya. Tapi masuk akal. Iya, kalau dari sepengalamanku sih aku mengamati istilah-istilah itu seperti itu gitu. Oke. Gitu. Mas. Gimana kalau selaku reviewer ngerasa kecil gitu gak sih, Nah? Kan kadang ada semacam apa ya, kan itu irisannya hampir mirip ya ketika di lapangan ketemu atau obrolan-obrolan gosip-gosip kayak gitu. Oh iya, kalau untuk misalnya nih sebenarnya aku menjalani itu tuh santai-santai aja ya. Santai, santai, tapi kerasanya ketika misalnya kita visit di suatu tempat nih gitu, di kafe apa atau di warung apa, dan itu kebetulan bareng sama yang udah besar lah akunnya, atau yang mungkin udah KOL, itu tuh kerasa banget kecilnya gitu. Otomatis kan karena yang udah makin gede kan di treatnya juga beda. Mesti ya misalnya kayak didampingin gitu kan. Tapi kalau yang reviewer ini kan biasanya misal yang udah gede akunnya biasanya itu tuh dikasih space meja sendiri. Tapi yang masih reviewer atau yang masih ngemper gitu ya, kecil-kecil gitu kan, nah itu biasanya bareng produknya. Jadi buat barengan, buat ramean. Gitu sih kontrasnya ya gitu. Kerasanya tuh pas di situ ya. Kesenjangan sosial. Kesenjangan KOL ya. Kayak gitu sih kerasanya. Dan kalau di Jogja tuh menurutku cukup ada circle juga sih gitu. Kamu ada temen gak itu? Enggak.
Udah reviewer gak ada teman. Udah reviewer gak ada teman gitu. Ya kalau kenal sih ya teman ada. Cuman kalau untuk circle kan mungkin karena aku juga gak yang nyari itu kalau pas luang aja kan. Renang aja dangkal masa. Alah Bali wae. Fun Jadi fact. ketahuan. Fun fact. Iya. Gak apa-apa sih. Tapi ya udahlah daripada gak bisa renang. Iya. Mending kita coba belajar selagi bisa. Anjay. Gitu. Karena pengen bisa banyak hal sih sebelum 30. Ketahuan umurnya. Oh iya. Sebelum 30 ya. Iya. Emang kenapa kalau 30? Nggak tahu, aku tuh baru punya space banyak dan nyobain banyak hal itu juga belum lama ini kan gitu. Dulunya bukannya lebih bebas ya? Nggak juga sih, kelihatannya aja. Tapi bener-bener banyak lini yang itu tuh udah pure dari keputusanku sendiri gitu loh Mas. Nah gitu, tidak melibatkan orang-orang lain gitu loh. Jadi keputusanku sendiri sehingga jadi pengen nyoba banyak hal aja sebelum gitu 30. Banyak mengakomodir ya, Kak, orang. Siap Kak. Iya Kak, maaf Kak. Maaf Kak, siap Kak. Maaf Kak, iya gitu. Jadi kayak pengen ngasih banyak waktu buat diri sendiri buat nyobain banyak hal. Gitu aja sebelum 30 ya? Iya, karena 30 nanti stepnya udah beda lagi. Gitu. Ini berarti tipe-tipe independent woman yang kalau ditanya, kalau ini misalnya ngomongin first date gitu ya, pasti pertanyaannya, emang kamu besok 5 tahun lagi mau jadi apa? Ada pertanyaan, wih independent woman banget wih. Mesti pertanyaan tipe ngono. Ayo dirimu sih kayak gitu. Masalahnya itu pertanyaan yang aku tanyain ke interview. Iya. Pasti kayak 5 tahun lagi ngapain gitu. 5 tahun lagi kamu mau apain di karirnya apa segala macam. 5 tahun gitu. Enggak sih, tapi kalau untuk yang first date atau untuk berhubungan relasi romantis kayak gitu sih aku enggak yang segitunya. Aku beda. Justru jadi orang yang beda banget kalau udah masuk ke hubungan romantis. Jujur, aku bisa ya mungkin orang-orang yang lihat. Aku beda banget. Oke, ini kita hampir menuju ujung ya. Oh iya, nggak kerasa. Menurutmu nih. Oke. Definisi. Independent woman itu seperti apa menurutmu? Alah, apot banget ini. Bebas. Oh iya. Elaborasi aja. Menurutku ya. Iya Kak. Iya Kak, maaf Kak. Independent woman. Tidak menggantungkan kebahagiaannya sama orang. Jadi semua itu memang self-centernya tuh bukan maksudnya sombong atau congkak atau enggak segala macam ya. Tapi apapun hal atau pergerakan yang ditentukan itu tuh memang mindfulness-nya diri sendiri sih gitu. Misalnya kenapa aku pengen gym, pengen renang, ya itu tuh karena semuanya tuh berbasis alasannya aja gitu sih. Nah itu yang aku pelajari juga untuk mengontrol overthinkingku atau rasa kecemasanku tuh itu. Cemaskanlah hal yang memang itu tuh ada dasar faktanya. Yang memang udah ada kenyataan atau istilahnya yang logik lah gitu. Kalau yang nggak logik atau itu cuman di pikiran aja, mending nggak usah dulu. Nah itu yang aku pelajari sih di situ untuk sebagai independent woman. Jadi mau ada pasangan atau enggak, mau ada teman atau enggak ngaruh. Karena semuanya ada di diri sendiri kontrolnya. Sudah digoyah ini. Gitu. Soalnya ini fun fact-nya ya. Ya bukan fun fact sih, tapi kejadian. Jadi kakakku tuh HRD juga. Wow. Oh iya. Tapi memang sengaruh itu gaya mindset mikir kayak gitu tuh ngaruh gitu. Tapi iya sih, aku cukup kerasa selama hampir 2 tahun ini kerja jadi HRD itu kan kita harus tahu batasan-batasan yang itu banyak banget sih gitu. Harus sebenarnya tuh kerjaan di HRD yang paling aku nggak seneng itu adalah ketika harus menyampaikan keputusan dari perusahaan yang itu berseberangan dengan kemauannya karyawan. Wah itu secara perasaan ratego banget kayak gitu kan. Tapi ya gimana gitu. Maksudnya kita kan
sebagai HR kan juga represent dari perusahaan juga ya gitu. Nah ya itu harus berakting tegar padahal juga pakai topeng yang mana nggak tega gitu. Itu agak susah itu topeng yang itu jujur aja gitu. Jadi makanya kadang agak speechless kalau pas momen kayak gitu. Gitu. Bener sih, sampai kakak aku itu sekitar seminggu 2 minggu itu ada satu karyawan yang harus dikeluarkan gitu. Oh iya. Tapi kalau menurut dia itu ini well gitu. Tapi perusahaan ada suatu keputusan yang tek gitu. Aduh mikirnya, aduh. Iya kita kayaknya ini orang tuh sebenarnya bisa gitu, cuman dan kan HR kan kadang deket juga kan sama karyawan. Iya betul. Tapi kan kalau usernya udah nggak mau, kita mau ngapain lagi gitu loh Mas Yanda. Kita nggak bisa maksain itu. Kita udah ya bisa ngusahain untuk coba digoyang kayak gini-gini, tapi juga ya kalau usernya dan perusahaan enggak kan ya gimana. Kita kan juga ngikut orang juga gitu kan. Maksudnya harus bisa kita kasih pengertian secara kacamatanya juga sih, secara kondisinya itu seperti apa gitu. Jadi ya aku mencoba untuk menjalankan hubungan industrial di dalam lini perusahaan atau sama karyawan dan menjembatani sama manajemen tuh ya kayak ya berelasi. Karena kan emang komitmen ya, ada kontrak apa segala macam, ya kita harus menjelaskan hubungan itu dengan secara terbuka juga sih. Menurutku itu penting daripada disembunyi-sembunyiin. Betul. Dijelasin aja kondisi konteksnya seperti apa kayak gitu. Walaupun agak berat ya. Walaupun agak berat gitu. Tapi ya masing-masing manusia itu punya sistem recovery sendiri kok menurutku. Gitu. Jadi nggak semua itu harus jadi tanggung jawab kita sih sebenarnya. Ya SOP gitu. Ada tapi tetap kenyataan yang dihadapi di lapangan beda ya. Ya lebih jelasin kondisinya aja tuh. Ya mungkin untuk saat ini kita udah nggak bisa lagi. Gitu ceritanya. Mantep ya. Ini pamungkas ya? Oke, gak kerasa banget. Oke. Seberapa sulit menjadi independent woman? Fighting-nya apa? Struggle-nya banyak banget. Oke. Fighting-nya tuh sama diri sendiri Mas sebenarnya. Oke. Ya, itu sih sebenarnya diri ini atau bahasa psikologinya inner child ini gitu kan, itu belum terpenuhi 100% ya. Sebenarnya kayak aku tuh aslinya sebenarnya orangnya tuh manja ya, pengen dimanja, apa kayak dianterin apa segala macam. Cuman kan kita harus tetap hidup ya, dan strateginya di situ. Awalnya merasa tidak menjadi diri sendiri aja rasanya, kayak semua tuh serba dipaksa. Tapi gimana, hidup harus terus berjalan gitu kan. Bun. Hidup harus terus berjalan. Jadi kondisi itulah yang mungkin membentuk karakter, atau bukan karakter sih sebenarnya, tapi persona gitu. Yang aku pelajari sih, karakter itu nggak akan pernah berubah, tapi punya banyak persona sampai nanti mati pun itu bakal terus dipelajari sih. Secapek gitu. Apa? Apanya? Pakai persona. Pakai persona. Kalau udah capek banget sama persona itu, ya udah tinggalin sih. Serius. Tinggalin sih gitu. Karena mau nggak mau persona itu tuh asalnya adalah dari diri sendiri juga. Kayak kita belajar keaktoran ya, ilmu keaktoran itu tuh bahkan mempelajari suatu tokoh itu dibagi jadi 3. Aktor sebagai diri sendiri, aku istilahnya tuh aku sebagai diri sendiri, aku sebagai aktor, sama aku sebagai tokoh. Itu yang harus di breakdown. Secara karakter tuh aku tuh ya itu orangnya apa manja sebenarnya segala macam gitu kan, karena juga fatherless issue juga kayak gitu kan, sehingga banyak hal yang memang secara psikologis tuh tidak terpenuhi juga untuk aku. Tapi secara aku aktor, ya aku harus bisa banyak memerankan tokoh yang aku jalani di setiap harinya. Entah itu jadi HR, entah itu jadi digital marketing, entah itu jadi reviewer, atau jadi teman denger buat temanku segala macam. Itu tuh persona banyak yang aku bangun gitu. Dan menurutku juga kalau nyambung ke situ adalah independent woman, atau susahnya adalah bisa istirahat apa enggak kayak gitu. Karena istirahat itu kan cuman ada aku sebagai diri sendiri, harusnya itu toh. Kita yang ketemu sama diri sendiri itu baru namanya istirahat. Kalau kita masih ada mikirin orang lain, mengakomodir orang lain, pengennya orang lain, menurutku itu belum istirahat, karena kita masih mikirin kemauan banyak orang. Tapi kalau benar-benar istirahat, ya udah take your time, mau itu jalan, mau itu nge-gym, mau itu renang,
mau itu nge-vape atau mau ngapain, yang penting ada aku sama diriku sendiri aja, itu baru istirahat sih menurutku. Oke, kapan terakhir istirahat? Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Semalam syukurnya udah bisa tidur nyenyak pada akhirnya. Tapi benar-benar istirahat? Benar-benar istirahat. Nggak aku ada pikiran mikirin orang lain? Enggak. Ini mungkin bahasa sederhananya ya. Kalau Abi itu sering nyebutnya apa, Bi? When ya moment. Nah, when ya moment ada nggak? When ya moment. Apa? When ya moment itu kayak semacam skenario itu loh. Skenario apa terus? Oh, yang when ya kayak gitu. When ya kapan ya? Oh alah. Kenapa when ya? Itu tak kira. Oh ya. Oh kapan ya? Gitu. Ya kayak gitu pernah. Jadi ya kalau misalnya mau cerita dikit, di 2 atau 3 minggu belakangan ini tuh agak susah tidur karena when ya itu mungkin ya when ya kapan ya. Tapi balik lagi aku belajar dari sama aku kerja jadi HR ini, ya udah fokus aja sama solusinya, apa yang bisa jalanin di depan dulu gitu. Karena di tempatku sekarang gitu ya, kayak misalnya ada kesalahan atau problem apa, fokus ke solusinya, ngomel-ngomelnya nanti ada wayahnya pas evaluasi. Gitu sih. Jadi itu aja sih yang dipikirin kalau bikin kapan ya. Mungkin boleh berencana, tapi kadang tuh yang menghancurkan semangat kita kan ekspektasi kita sendiri. Yoi. Deng. Iya. Aduh. Gitu. Aduh, tapi itu tuh ngehalu banget loh. Kamu tuh sering ngasih topik-topik kayak gitu, jahat banget. When ya moment. Someone to talk. Iya, ya itu kayak gitu sih, kayak pengen ya punya someone to talk kayak gitu. Pengen ya. When ya. Pengen ya gitu. Butuh ya gitu. Tapi kalau dicari-cari terus tanpa nggak gerak, atau ya udah apa yang bisa kamu kerjain dengan dirimu sendiri deh, kan yang gerak tuh sama diri kita sendiri kan. Kalau kita gantungin orang lain, kayak misalnya nih aku pengen gacoan. Kalau misalnya nanyain temanmu, misalnya nanyain Abi misalnya, Bi mau gacoan nggak, Mas Ruben mau gacoan nggak sih gitu, nunggu kan lama. Kita kan nggak gacoan nggak langsung datang di depan mata gitu loh. Tapi aku belajar gini, pada nggak balas nih, oh ya udah, sedangkan aku pengen gacoan malam ini gitu, nggak besok, ya udah aku langsung order aja atau langsung sana sendirian gitu. Aku sering jalan-jalan ke mall sendiri karena teman pada sibuk apa segala macam. Aku pengen jalan-jalan ke sini, pengen lihat ini, ya udah berangkat aja sendiri gitu. Tapi mungkin loh, ini aman tau durasi. Oke, ini ada mumpung berapa jam Mas? Maaf banget. Aku ke-trigger soalnya ini. Oh iya, sorry. Ada satu, bentar, aku bingung nyebutnya gimana ya. Mungkin nggak ketika menjadi independent woman itu memang sesulit itu untuk diraih? Mungkin enggak, sorry, bukan independent woman-nya. Misalnya konteksnya pasangan. Wih, ini aku berkaca dari kisah-kisah orang sekitarku. Jadi ketika orang itu sulit digoyah, ya udah, memang independen aja dia gitu. Karena orang sekitarnya pun magnetnya ngerasa bahwa wah dia nggak bisa digoyah nih gitu. Tapi kenapa ada pikiran kayak gitu sih sama independen? Itu menariknya di situ. Aku tuh tanya mau diskusi. Saya beberapa ada yang cerita kayak gitu. Tapi kan dia tergantung orang ya. Kalau aku sih sebenarnya enggak sih. Tapi juga kadang tergantung sama orang yang ngajak ngobrol sih. Misalnya kalau kan kelihatan orang yang berusaha attract untuk ngobrol biasa atau untuk ngajak ke, istilahnya mengarahkan ke hubungan yang makin deep, kan kelihatan ya Mas ya. Nah di situ sih yang kalau misalnya aku udah dapet sinyal-sinyal kayak gitu, ya aku makin dalam dong ngelihat dia seperti apa gitu. Kayak ya adalah hal-hal yang istilahnya bukan disyaratkan ya, tapi istilahnya masuk ke dalam checklistku, itu tuh harus checklist. Kalau semisalnya benar-benar mau lanjut ke yang deep relation. Harus bisa renang ya. Enggak apa-apa, nanti tak ajarin. So ajarin anjay. Ngajari renangmu sepira. Ngajarin. Kayak
kayak gitu sebenarnya nggak yang sesulit itu diraih sih gitu. Jadi kayak bahkan di konteks aja. apapun loh, maksudnya misalnya lihat kamu sendiri gitu kan, kadang ada orang itu pengen reach out buat ngobrol tapi auranya kan kerasa tuh Pen, kalau orang-orang independen itu kayak kayak nggak file deh ini gitu. Loh aku tuh pernah nonton bioskop dicap sombong contohnya itu ada nggak yang kayak gitu? Nggak tahu, belum pernah ada yang nyampe ke aku. Soalnya nggak berani ngomong. Belum pernah ada yang nyampe ke aku. Tapi kalau dari cowok ya, tapi kalau dari temen itu pernah gitu. Misalnya aku tuh dapat itu dulu karena itu pas kuliah dulu. Lupa ada momen apa, terus kayak ada ngumpulin kotak pesan apa itu loh, meh lulus ketok ya, aku lali biyen ketok tahono. Terus ada yang bilang gitu, teman SMA aku dulu tuh juga bilang gitu, dulu aku tuh takut deketin kamu. Karena ada reasoningnya. Apa? Ada reasoningnya nggak? Ada alasan nggak? Karena kok kayaknya mukanya tuh galak. Anjay. Kayaknya galak, memang galak. Enggak. Memang galak. Bener, memang galak. Enggak kok, tapi terus setelah itu mereka enggak, setelah makin lama ngobrol segala macam ternyata juga enggak asik-asik aja. Kamu kasih apa itu? Tiba-tiba lunak sih gitu. Mas, enggak punya temen lu karena kayak gitu. Jadi kayak ngomong ada orang terus kenal Nanda kayak gitu. Jadi aku main enggak punya temen. Maaf Kak, kayak gitu. Maaf Kak. Iya Kak, maaf Kak. Kayak gitu sih sebenarnya. Gitu. Orang pas aku tuh jadi pernah nonton sendiri. Nonton sendiri, terus tahu-tahu sebelahku tuh ada orang lain yang ngisi gitu. Terus setelah selesai nonton itu tuh, waktu sama itu pas itu tuh aku nonton filmnya Prilly kebetulan. Kan agak ada nangis-nangisnya gitu. Nah, walaupun bioskop gelap kan tetap ada cahaya dari layar ya gitu kan. Terus habis itu nangis kan dia, gimana gitu kan. Aku tuh mau cari space sendiri emang buat nangis gitu. Ada ini orang di samping aku gitu. Terus habis itu kan aku gini kan, dia tuh udah nengok gini, wah ini mesti mau interaksi deh. Wah ngerepotin ini. Ngerepotin gak space ini. Iya. Aduh ini mau interaksi banget. Beneran. Ilmu psikologinya Apa yang dilakukan dia? Dia ngajak aku kenalan doang. Untuk profilnya mungkin di belakang ini aja ya gitu, karena nanti takutnya kalau misalnya videonya nyampe. Siapa tahu dia orang itu Facebook itu loh, salam interaksi kan. mungkin. Terus surprisingly kan terus aku kenalan gitu kan, kok ya aku ki yo gelem salaman kan lo ya. Otomatis ya. Ya itu kayak gak enak tapi gitu. Gitu. Sering nonton film jadi gitu. Iya aja. Terus habis itu langsung aku karena nanti daripada lanjut diajak makan bareng apa gimana gitu kan makin ribet ya. Terus habis itu langsung Mas duluan ya gitu. Duluan set aku melipir gitu kan ke toilet dulu kan. Toilet terus habis itu aku untuk menghilangkan jejak aja sih sebenarnya. Tapi dia nungguin di depan bioskop. Gimana? Itu tuh eskalatornya tuh. Serem enggak sih? Iya. Itu di depan bioskop kan eskalator turunnya. Aduh di sana lagi. Ya udah aku melipir ke eskalator lainnya tuh ada ya, tapi emang agak jauh. Set udah aku cepet-cepet sok lihat baju-baju apa segala macam. Dia ngejar Mas. Serius dia ngejar. Stalker gitu ngejar, bener-bener ngejar. Mbak tadi belum minta IG-nya. Terus gobloknya aku ngasih aja. Next episode ini apa? Review, dia jadi reviewer. Gitu. Serem ya? Serem. Iya, itu serem. Terus habis itu tapi aku gak ngeluarin HP kan, cuma ngetik kan. Terus tapi aku awalnya tuh wonderingnya HP-nya kok ini gitu kan, kita kan profilnya agak kok HP-nya ini ya lumayan mahal untuk kelasnya ya gitu. Kok HP-nya ini siapa sih ini orang gitu kan. Terus dia ya follow IG tapi HP-ku tuh emang enggak tak keluarin di tas. Terus ya Mas Tanta follow back ya kayak gitu. Terus pulang aku cepet-cepet aku enggak mau ketemu dia lagi gitu. Aku pulang pokoknya. Udah terus lihat profilnya
jeng jeng kayak gitu. Jeng-jengnya Lumayan itu jeng-jeng yoi, mana? Oh. lumayan yoi sebenarnya Oke. gitu. Cuman aku menyadari aku tuh makhluk yang sangat visual. Oke. Jadi Oke. enggak gitu. Enggak, maaf Kak. Iya maaf Kak Maaf, gitu. Kak, Jadi oke. tak delete. Dari followers. Jahat ya sih. Oke, itu keputusanmu ya kayak gitu ya. Kayak keputusanmu ya. Ya semua kayaknya dia nonton ya ini. Astagfirullahaladzim. Kayaknya dia nonton. Enggak, tapi kayaknya bukan tontonannya deh. Tapi mutualnya enggak ada sama sekali kan? Enggak ada. Oh. Bukan temennya siapa enggak, Iya, bener-bener iya. enggak kenal siapa-siapa. Ya siapa tahu kan kalau tiba-tiba apes Tapi itu tuh temennya kayaknya seumuranmu deh, Mas. Mungkin temenku tapi nggak follow. Mungkin aku juga aku kan juga makhluk visual ya. Bisa jadi. Ya gitu lah pokoknya. Jahat ya. Bisa Oke, kita udah nyampe singkatnya. ujung nih. Oh, wow. Oke. Ada nggak ya hal yang pengen disampaikan yang belum kita bahas? Apa ya? Apapun. Sebenarnya ini kerasa cepet banget sih, Mas, gitu. Tapi ya mungkin sebelumnya thank you banget udah ngajak ngobrol aku lagi gitu ya setelah 6 tahun dan terutama di format podcast seperti ini. Dulunya lewat telepon tapi sekarang bisa ngerasain podcast kayak begini dan aku baru pertama kali juga. Terima kasih banyak untuk pengalaman barunya juga, buat kolektif juga terima kasih banyak buat pengalamannya gitu, keren banget. Itu sih ya semoga apapun cerita dari aku bisa diambil baik-baiknya. Iya sih. Maaf banget kalau yang diomongin di sini ya gitu. Aman, Tapi aman, nanti aman. bisa ngobrol lah kalau misalnya aku Aman. perlu minta maaf. Kalau pengen tahu namanya bisa di apa itu? Di join membership. Kita bikin satu konten yang membership. Iya bener. Membership 5 juta. Iya, bener. Namanya kesebut nanti. Atau bikin eksklusif ya. Separuh lah. Siap. Oke, kalau Beres. begitu saya Ruben Mahendra. Iya, saya Nanda Arisa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you semuanya. Terima kasih.